Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang angka penting. Angka penting ini penting tapi nggak penting-penting banget gitu. Penting karena akan kepake, biasanya suka keluar di soal ujian, tapi nggak penting karena di materi berikutnya juga jarang keluar, jarang nggak digunakan. Tapi tetap kita butuh belajar untuk angka penting karena soal ini biasanya keluar dari ujian nasional. Oke, lanjut. Angka penting. Apa itu angka penting? Angka penting itu adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca. Angka pasti itu yang dapat dibaca dari skala alat ukur. Angka taksiran adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca. Seperti ini nih, hasil pengukurannya cuma sampai 2,5 tapi lebih sedikit. Nah, ini kan kita tidak bisa baca. Nah, angka itu disebut angka taksiran. Angka taksiran ini biasanya yang digunakan adalah setengah dari skala terkecil alat ukur tersebut. Contohnya seperti ini ya. Hasil pengukurannya 2,5, lebih sedikit. Nah, lebihnya ini kita pakai setengah dari ketelitian penggaris ini, jadi setengah kali 1 mm jadi 0,5 mm. Jadi hasil ini adalah angka pentingnya. Angka ini ada 3 angka penting. Nah, yang lalu ada beberapa aturan untuk angka penting. Jadi di angka penting itu yang kita pelajari adalah berapa jumlahnya. Kita akan mempelajari tentang cara mengetahui jumlah angka pentingnya. Nah, ada aturannya untuk mengetahui jumlah angka penting. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi angka 1 sampai 9 itu adalah angka penting. Nah, yang aturan yang kedua, angka 0 di belakang angka bukan 0 bukanlah angka penting. Contoh seperti ini, 2100. Ini cuma dua angka penting, yaitu 2 dan 1. 0 yang di belakang ini bukan angka penting. Kenapa dia bukan angka penting? Karena ini bilangan bulat. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi 2,1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3. Ubah dia menjadi notasi ilmiah dan akan kelihatan ada berapa angka penting di sana. Aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi kalau angka 0-nya di tengah-tengah, itu angka 0 itu adalah angka penting. Jadi di sini ada 3 angka penting. Angka 2, angka 0 dan angka 3. Itu ada 3 angka penting banyaknya. Aturan yang keempat, angka 0 sebelum angka bukan 0 bukan angka penting. Contohnya ini, 0,0025. Ini cuma dua angka penting, yaitu 2 dan 5. 0-nya bukan angka penting. Ini cara pembuktiannya sama seperti yang aturan yang kedua. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk notasi ilmiah, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 4. Jadi bisa dalam bentuk seperti itu, jadi cuma kelihatan ini adalah dua angka penting. Aturan yang kelima, angka 0 di belakang titik desimal dan mengikuti bukan 0 adalah angka penting. Nah, kalau dalam bilangan desimal, angka 0 yang di belakang ini adalah angka penting, beda sama yang aturan nomor 2. Ini dia bukan angka penting karena dia bukan bilangan desimal juga. Jadi kalau bilangan desimal mau ada 2, 3, misalnya contohnya seperti ini. 1,100. Ini ada 4 angka penting. Ini ada 4 angka penting. Jika bilangannya desimal, angka 0 yang di belakangnya itu adalah angka penting, jadi tetap dihitung.
Contoh yang kedua 0,270. Nah, yang ini bukan angka 0 yang di depan bukan angka penting. Jadi yang dihitung hanya 2, 7 dan 0 yang di belakang. Jadi ini 3 angka penting. Nah, operasi hitungnya angka penting. Jadi operasi hitung angka penting itu maksudnya ketika kita menjumlahkan, mengurangi, perkalikan. Jadi penggunaan angka penting jadi pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tapi sebelum kita masuk ke operasi hitungnya, kalian harus tahu dulu apa aturan pembulatan angka penting. Jadi aturan pembulatannya kadang kan hasil dari perkalian, pembagian, penjumlahan itu kan ada banyak angka di belakang koma. Nah, dia hasilnya itu harus dibulatkan untuk angka penting karena dalam perkalian, pembagian, penjumlahan itu ada aturan-aturannya. Jadi untuk aturan pembulatannya dulu itu, yang pertama, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke atas artinya angka itu ditambahkan ke angka di depannya. Angka itu berubah menjadi 1 ditambahkan ke angka di depannya. Contohnya ini 246,68. Nah, ini kita bulatkan menjadi satu. Ini kan dua angka di belakang koma. Kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. 8 ini kan lebih besar dari 5. Jadi dibulatkan ke atas artinya dia menjadi 1 tambahkan ke 6 dan jadilah 246,7. Kalau dia kurang dari 5, contohnya ini 341,73. 3 itu kurang dari 5. Jadi kalau kurang dari 5 dihilangkan aja 3-nya. Cukup dia tinggal menghilang aja jadi 341,7. Yang dibulatkan yang dibulatkan ke atas ketika angka itu lebih dari 5. Lalu bagaimana jika angka itu nanti pas di 5? Nah, jika tepat di 5 tergantung pada dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya genap. Contohnya gini, 2,375. Ini kan 5 ya, angka paling terakhirnya. Nah, sebelum 5 ini ada 7 bilangan ganjil, jadi dibulatkan ke atas. 5 ini berubah jadi 1 tambah 7 jadinya 2,38. Kalau dia angka di depan 5 itu genap, nah contoh seperti 2,365. Sebelum 5 ini bilangannya kan genap, jadi pembulatannya menjadi 2,36. 5-nya menghilang, tinggal pakainya 2,36. Jadi aturannya kalau pembulatan itu jika di atas 5 dibulatkan ke atas, jika di bawah 5 dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Nah, jika pas di 5, lihat angka di depannya. Jika ganjil bulatkan ke atas, jika genap hilangkan. Penjumlahan dan pengurangan angka penting. Aturannya untuk penjumlahan dan pengurangan, angka penting tadi kan terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran itu angka yang paling belakang dari angka penting, dari bilangan angka penting itu. Jadi ketika dijumlahkan dua buah angka penting, dua bilangan angka penting dijumlahkan atau dikurangi, ini penjumlahannya, ini salah soalnya penjumlahan. Ketika dijumlahkan atau dikurangi, aturannya itu hasilnya, nah dilihat ini, hasil dari penjumlahan atau pengurangan, bukan hanya hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Contohnya ini 678,234 ditambah 21,76. 4 yang paling ujung ini adalah angka taksiran. 6 yang ini juga angka taksiran. Ketika dua bilangan ini dijumlahkan hasilnya sekian, 699,994. Nah, karena posisinya berbeda, ini angka taksirannya berada pada satuan, ini angka taksirannya berada pada puluhan. Jadi ada dua angka taksiran di sini. Nah, ketika dua angka taksiran ini, maka lihat aturannya. Aturan penjumlahan dan pengurangan adalah hasilnya itu hanya boleh mengandung
hanya boleh mengandung satu angka taksiran, jadi salah satu harus dibuang. Yang mana yang dibuang? Yang paling pinggir kanan. Jadi yang paling kanan dibuang, 4 ini kita buang. 4 ini kurang dari 5, jadi hasilnya adalah 699,99. 4-nya dihilangkan karena dia kurang dari 5. Ketika kita menghitung biasa, hasil ini adalah hasil yang benar, penjumlahan. Tapi biasanya pada soal angka penting, kalau kalian menjawab soalnya seperti ini dan kalian pilih jawaban yang ini jawaban kalian salah karena tidak mengikuti aturan angka penting. Aturannya hanya boleh punya satu angka taksiran. Nah, jawaban yang benar menjadi 699,99. Jadi hanya ada satu angka taksiran, yaitu 9 ini saja. Ini angka taksirannya. Bagaimana kalau soal pengurangan? Soal pengurangan seperti ini. 613,9 dikurangi dengan 45,64. Ini hasilnya nggak kelihatan. Ini hasilnya menjadi 5, 6, 5, ini nah, ini hasilnya menjadi 568,26. Angka taksirannya adalah 26 ini. 2 dan 6 ini merupakan angka taksiran. Karena tadi 9 dan 4 itu angka taksiran. Jadi ketika dikurangi 9 kurangi 6, 0 kurangi 4 itu 6, 8 kurangi 6 itu 2, jadi 26 ini adalah angka dua-duanya merupakan angka taksiran. Bu Guru ulangi. Hasilnya 568,26. 26 ini adalah angka taksiran, dua-duanya angka taksiran. Jadi kita bulatkan dia. Nah, hasilnya kan hanya boleh punya satu angka taksiran. Jadi yang mana yang harus dibulatkan? Yang 6, yang paling pinggir kanan. Jadi 6 dibulatkan. Karena dia lebih dari 5 dibulatkan ke atas, maka hasilnya akan menjadi 568,3. Jadi hasilnya nanti di sini adalah 568,3. Maaf Ibu, Bu Guru nggak bisa tulis, lagi error pennya. Jadi hasilnya nanti 568,3. Setelah dibulatkan 6-nya dibulatkan ke atas, jadi 1 ditambahkan ke 2, jadi 568,3. Next. Nah, perkalian dan pembagian angka penting. Aturannya sama, yaitu hasil dari perkalian ataupun pembagian angka penting memiliki jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting terkecil dari bilangan yang dikalikan. Contoh ini. Bilangan 34,21, 231 mengandung 5 angka penting dikalikan dengan bilangan 0,25. Ini mengandung 3 angka penting. Nah, dari perkalian ini bukan 3 angka penting, tapi menurut aturan 0 ini tidak dihitung. Jadi ini ada 2 angka penting. Jadi di sini ini bukan 3 ya, tapi 2. Ini bukan 3 tapi ini 2. Jadi di sini 2 angka penting. 5 angka penting dikalikan dengan 2 angka penting, hasilnya pasti memiliki 2 angka penting. Nah, 2 angka penting itu di mana? Nah, hasilnya kan keluar nih. Kalau kita hitung pakai kalkulator atau perkalian bersusun, hasilnya akan seperti ini. Nah, 2 itu dari mana? Hitung dari depan. 1, 2. Jadi yang diambil adalah 1, 2, 8,5. Nah, sisanya kita lihat. Sisanya kan ini 5 nih paling depan. Nah, 5 kalau pembulatannya, kalau di depannya ganjil dibulatkan ke atas, jadi ditambahkan ke sini. Jadi karena ini di depannya ganjil,
8,5. 5 yang ini dibulatkan ke atas, dia menjadi 1, tambahkan ke 5. 1 tambah 5 jadi 6. Jadi hasilnya yang benar ini adalah, menurut aturan angka penting, hasilnya yang benar adalah 8,6. Ini hasilnya 8,6. Sesuai aturannya ya. Aturan perkalian atau pembagian angka penting, hasil perhitungannya mengandung jumlah angka penting sesuai dengan jumlah angka penting yang paling kecil. Jadi tipsnya, trik mudahnya kalau untuk perkalian ataupun pembagian angka penting, lihat saja dari bilangan yang dikalikan itu jumlah angka penting paling sedikit berapa. Lalu lihat di pilihan jawaban. Biasanya kalau untuk soal angka penting, pilihan jawabannya itu mirip-mirip, jadi angkanya sama, cuma beda jumlah angka pentingnya saja. Jadi tinggal kalian hitung. Jika bilangan yang dikalikan adalah 5 angka penting dikalikan dengan 3 angka penting, maka hasilnya pasti 3 angka penting. Tinggal kalian cari di pilihan jawaban mana yang mengandung 3 angka penting. Tanpa perlu menghitung kalau pilihan jawabannya sama. Kalau beda-beda berarti ya tentu hanya kalian harus hitung. Contoh lagi, ini ada 5 angka penting dikalikan dengan 1 angka penting. Nah, hasilnya pasti mengandung 1 angka penting. 1 angka penting yang mana? 0 bukan angka penting. Nah, dihitungnya dari sini. Satunya dari sini. Jadi hasilnya di sini adalah 0,2. Jawaban yang benar sesuai aturan angka penting dari hasil perkalian ini adalah 0,2. Kenapa? Karena setelah 2 itu yang ini kan tidak terhitung, jadi yang 3, 2 dan seterusnya ini kan tidak terhitung dalam angka penting hasilnya. Kan hasilnya hanya mengandung 1 angka penting, jadi 3, 2, 6, 6 ini tidak terhitung. Kalaupun dia mau dibulatkan ke atas, nah 3 itu kurang dari 5, jadi dihilangkan saja. Jadi jawabannya adalah ini, jawabannya 0,2. 0,2. Oke. Jika kalian masih kurang paham, kalian bisa jawab ibu guru atau bisa lihat video yang lain dari sumber-sumber yang lain. Ya, kita untuk pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Soalnya untuk soal nanti akan kita kerjakan soal di CBT.